Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah UPS merek Trident Laplas yang 850 volt ampere, atau kalau dalam watt itu sekitar 450 atau 480 watt. Tapi ketika saya tanya, ketika saya chat sellernya di official store-nya di online shop, si seller bilang kalau UPS ini bisa ngangkat max bebannya itu sampai 510 watt. Ya mungkin memang masih bisa ngangkat, tapi paling amannya ngangkatnya paling di sekitar 450 sampai 485 wattan. Jadi saya juga akan ngasih tahu atau memberitahu apakah UPS ini yang 850 volt ampere kuat ngangkat untuk PC dengan spek yang lumayan, atau bisa dibilang PC gaming, rendering atau editing yang lumayan lah speknya, apakah bisa ngangkat atau tidak UPS ini. Karena saya lihat di kolom diskusi di salah satu online shop official store dari UPS ini, masih banyak yang bingung, masih banyak yang nanya apakah UPS Trident yang 850 volt ampere ini kuat untuk ngangkat PC mereka dengan spek yang lumayan atau PC gaming kayak gitu. Dan ketika dijawab oleh si sellernya, minimal untuk PC gaming atau office kayak gitu, minimal pakai UPS yang 1200 volt ampere. Bisa kita tahu kan kalau UPS yang udah 1000 volt ampere ke atas itu, apalagi yang 1200 volt ampere, harganya itu bisa 1 juta lebih. Kalau nggak salah yang 1200 volt ampere itu 1,3 jutaan, 1,35 lah, 1,4an. Nah, kalau kan bisa kita tahu kalau kita budgetnya kurang kan atau minim, bingung mau ambil yang 1200 volt ampere juga. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apakah UPS ini yang 850 volt ampere ini kuat atau tidak untuk ngangkat spek dengan PC yang lumayan. Oke. Langsung saja kita masuk ke uji cobanya, percobaannya. Nanti saya akan memaparkan spek PC yang saya gunakan dan monitor yang saya gunakan. Oke. Ya, inilah PC yang saya gunakan dan ini UPS-nya. Ini di sini bisa dilihat UPS Trident dari Laplas yang 850 volt ampere. Nah, di sini tuh Trident 850. Nah, di sini juga sudah saya colokkan kabel CPU itu yang di bawah dan kabel monitor yang di atas. Jadi kabel CPU dan monitor sudah terhubung ke UPS ini. Nah, dan di sini saya akan mendeskripsikan atau memaparkan spek PC yang saya gunakan. Di sini saya pakai prosesor Intel i3 Gen 10, dan untuk RAM-nya ini 16 GB dual channel 8x2 DDR4 2400 MHz dari Vigen. Nah, saya juga di sini pakai fan, ada 5 fan totalnya. Ini fan-nya yang 12 cm kalau nggak salah diameternya. Di sini ada 2 fan.
Di atas ada 3 bisa dilihat, dan di belakang ada 1. Untuk harddisk di sini saya pakai 2 harddisk tuh, 2 harddisk. Ini saya tumpuk yang di bawah itu saya pakai 2 harddisk, totalnya 2 terabyte. Yang di bawah itu yang 7200 rpm, dan yang di atas ini speednya itu 5400 rpm. Jadi total harddisk yang saya pakai itu di PC ini 2 terabyte. Dan untuk OS nya saya juga pakai SSD, bisa dilihat itu di belakang. SSD saya pakai SSD dari SanDisk yang 480 GB. Nah, di sini saya juga pakai fan tambahan buat dinginin harddisk biar nggak terlalu panas. Di sini saya pakai fan buat cooling laptop, karena nggak dipakai jadi saya pakai aja gitu buat ngedinginin si harddisk biar nggak terlalu panas. Karena ini saya tumpuk 2, dan saya dudukannya juga bikinnya dari barang-barang yang bekas, barang bekas itu yang nggak kepake, jadi bisa rapih gitu harddisknya disimpan di dalam sini, bisa ditumpuk 2. Sebenarnya di sini ada tempat nih buat masang harddisknya, tapi karena susah nyari bautnya sama susah masangnya, jadi saya pasang di sebelah sini aja. Dan di sini kebetulan masih ada ruang, jadi di sebelah sini saya bisa pasang action figure Sailor Moon ini biar kelihatan bagus. Semuanya ini saya bikin ini dudukan bracket biar bisa ditumpuk kayak gitu. Saya bikin dari kartu bekas, tempat kartu bekas itu tuh, kartu perdana. Mungkin kalau mau nanti saya buatkan tutorialnya, jadi tidak perlu beli, mungkin perlu beli buat bautnya doang. Nah, kalau untuk saya lupa ini fan prosesor saya pakai dari Jonesbo CR1200, dan untuk graphic cardnya ini VGA nya saya pakai VGA GTX 1650 yang DDR6 4GB. Nah, di sini juga saya masang ini USB extension biar bisa banyak. Di sini saya pakai buat fan yang nyolok ke sini, jadi nyolok ke sini nyalanya. Ini yang ini nih dongle buat USB wireless mouse. Jadi saya pakai 2 mouse, yang ini kadang buat gaming, kadang kalau buat rebahan sambil tiduran sambil nonton drakor saya pakai yang tipe mode wireless. Jadi kalau gaming pakai yang kabel, kalau buat rebahan sambil nonton drakor kayak gitu saya pakai mouse dan keyboard yang wireless. Nah, di sini juga saya masang ini nih Bluetooth dongle. Ini ada TP-Link buat WiFi. Ini kabel buat extension ini buat ke kamera ini webcam. Ini kabel VGA, ini kabel mouse monitor, ini CPU. Nah, ini untuk power supply-nya, di sini saya langsung ambil power supply dari Be Quiet yang tipe power 10, pure power 10 yang 600 watt atau 650 watt kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya 600 wattan. Yang 80 plus silver. Nah, di sini juga PSU yang saya gunakan ini sudah full range. Full range itu apa? Jadi bisa dilihat di sini 100 sampai 240 VAC. Nah, jadi full range itu bisa ngejaga PC kita kalau listrik di rumah nggak stabil atau tiba-tiba down listriknya, tegangannya atau naik turun.
kadang kalau nggak stabil di rumah bisa nyampe 100 gitu tegangannya, atau baru mati lampu kan biasanya nggak stabil tuh listriknya pas nyala, kadang tinggi ini bisa nyampe 240 VAC ini volt ini. Jadi ini udah aman, tanpa stabilizer listrik pun pakai PSU ini udah aman. Saya juga nonton di salah satu channel YouTube menjelaskan kalau PSU atau power supply yang kita gunakan itu udah bagus, udah berkualitas, brandnya juga jelas, dan punya fitur yang bagus, itu nggak perlu yang namanya stabilizer listrik. Dan kebetulan juga di rumah saya ini listriknya stabil, jadi saya lebih milih UPS daripada stabilizer listrik. Tapi kalau di rumahnya yang listriknya nggak stabil, kalian bisa tetap beli stabilizer listrik kalau ada budget lebih juga, biar lebih aman. Nah, kenapa saya juga milih lebih memilih UPS daripada stabilizer listrik, karena di stabilizer yang saya gunakan ini sudah ada fitur EVR stabilizernya. Jadi ini nih ada fitur stabilizernya juga, dan bisa nge-backup listrik kalau mati lampu. Kan kalau stabilizer fungsinya cuman untuk stabilkan tegangan listrik di rumah kita biar stabil. Kalau UPS ini punya dua kelebihan, jadi ini ada stabilizernya juga, sama bisa buat nge-backup listrik biar pas lagi mati lampu itu PC kita nggak langsung mati. Jadi kita tuh ada waktu buat nge-shutdown PC-nya biar part komponen yang kita gunakan itu aman, lebih panjang umurnya. Karena kadang kata saya lihat itu, kalau tiba-tiba mati lampu PC lagi digunakan atau lagi game, tiba-tiba listrik mati lampu atau ngejeklek mati listrik, ini yang rentan rusak itu ada di hard disk katanya. Karena ya ketika lagi nyala, lagi nyingkron data atau lagi muter itu si CD-nya itu, piringannya, tiba-tiba mati lampu, yaitu mungkin makanya cepat rusak hard disk itu kalau tiba-tiba listrik mati. Ya mungkin untuk spek PC itu aja sih. Nah, sekarang kita ke monitor. Di sini saya pakai monitor dari AOC, tipenya yang 24 V2Q yang 75 Hz. Jadi saya pakai ini UPS dari Trident Laples yang 850 volt ampere untuk ngangkat PC saya dengan spek yang tadi saya sudah paparkan, dan monitor ini. Jadi semua kabel power ini sama ini CPU-nya udah nyolok ke sini, ke UPS-nya. Nah, untuk kabel UPS-nya itu udah nyambung ke situ, stop kontak listriknya. Nah, ini masih dalam kondisi mati ya, belum dicolok itu harusnya. Jadi belum ada belum ada listriknya. Nah, sekarang kita mau uji coba apakah si UPS 850 volt ampere ini bisa kuat untuk ngangkat PC yang saya gunakan ini dan monitor yang saya gunakan. Oke. Kita coba untuk colok dulu ini colokan listriknya, stop kontaknya. Ini udah kecolok, ini nyalain ininya. Nah, tadi kedengaran kan, kalau bisa kedengaran tadi si UPS nya bunyi cetek ya, kayak gitu, itu tandanya udah terhubung ke listrik. Nah, ini udah nyala juga, itu lampu-lampuan nyala, udah nyala semua. Nah,
step selanjutnya nyalain ini power UPS nya dulu. Nah ini udah nyala ya. Setelah nyalain tombol power UPS, udah nyala UPS nya, baru kita nyalakan tombol power dari power supply, lalu kita nyalakan power dari monitor. Nah udah nyala, sekarang tinggal nyalakan CPU nya. Nah ini udah nyala ya. Nah ini kipasnya emang kendor satu kabelnya, jadi harus digini-gini baru nyala lagi. Biarin aja dulu itu mah. Nah ini kita tunggu biar loading dulu masuk ke home screen. Ya, inilah kalau dalam posisi nyalanya seperti ini penampakannya. Masih loading. Ini walaupun udah pakai SSD, loadingnya agak lelet memang, karena mungkin faktor dari saya masang 2 harddisk ini. Apalagi yang harddisk di atas ini saya beli second, yang 1 tera ini beli second di marketplace di Facebook. 1 tera cuman harganya itu 180.000 di bawah 200. Itu COD itu. Saya ya lumayan aja gitu kan, 1 tera cuman 180.000. Sentinel juga 100% semua, ya lumayan lah buat nyimpen data buat film drakor kayak gitu mah. Soalnya kalau data penting banget kayak foto kayak gitu, saya nyimpennya di SSD itu. Ini kalau harddisk ini buat nyimpen data game sama data film aja kayak drakor kayak gitu. Jadi ya itu menurut saya ngaruh ke booting PC saya, karena sebelumnya saya sebelum pasang 2 harddisk ini, loading boot startnya itu pas startnya itu cuman sekitar 5-10 detik. Tapi setelah dipasang 2 harddisk ini bisa sekitar 1 menit 2 menitan lah kadang loadingnya. Nah ini udah masuk ya. Di sini saya pakai Windows 11. Ntar saya masukin password dulu. Nah ini udah masuk ke menunya. Ini saya pakai Windows 11. Nah di sini kita mau langsung saja mensimulasikan apakah UPS ini kuat ngangkat spek yang saya gunakan. Nah ini kan listrik masih nyala nih. Nah kita mau simulasikan listrik ini mati, tiba-tiba mati lampu ini, misalnya lagi dipakai nih buat lagi main, lagi ngerjain tugas atau lagi ngedit atau lagi gaming pakai game, tiba-tiba mati lampu. Kita akan mensimulasikannya. Oke, apakah kuat atau tidak UPS nya ngangkat PC ini. Oke, kita langsung saja coba. Ini saya mau matikan arus listriknya. Oke, kita matikan ya ini. Nah udah mati. Tadi juga UPS sudah bunyi tuh, udah mati ya listriknya. Bisa dilihatin tadinya nyala lampu mati, tuh juga mati. Nah UPS tadi kan bunyi tit aja kayak gitu. Nah itu tandanya udah berubah dari yang tadinya ngambil arus dari air listrik PLN, berubah ke aki yang ada di dalam UPS ini, baterai. Nih bisa dilihat penampakan baterainya kayak gini akinya. Ini yang 12 volt. Nih saya udah pernah ganti akinya, baterainya. Nah, gampang kok ganti baterai UPS. Nah tuh jadi lihat, kuat kan ternyata. Yang 850 volt ampere masih tetap nyala. Nah masih nyala dipakai yang 850 volt ampere. Nah yang tuh di sini juga kedip-kedip lampunya, itu tandanya udah ganti ke mode baterai. Nah bisa dilihat, jadi kita di sini bisa keburu buat men-shutdown PC. Jadi si PC yang kita pakai itu nggak langsung mati. Jadi kalau lagi ngerjain tugas juga bisa nge-save, walaupun ada auto save nya juga kan di Word itu kalau nggak salah.
Terus komponen kita juga bisa aman, nggak langsung mati. Bisa dilihat itu masih kuat ya. Ini yang 850 volt ampere ini bisa kuat sampai 5 menit sampai maksimalnya 15 menit kalau nggak salah. Itu gimana kesehatan kondisi baterai akinya sama spek PC yang digunakan. Takutnya kan semua PC yang digunakan orang tuh beda, walaupun sama speknya kan beda merek, takut beda arus juga. Nah oke, kita coba nyalakan lagi ya listriknya. Ini masih kuat, ini masih nahan, itu listrik mati. Nah kita nyalakan lagi listriknya ya, kita coba. Nah ini udah nyala lagi listriknya, tuh lampu udah nyala. Nah tadi juga bunyi lagi cetek. Nah jadi si UPS ini kalau listrik udah nyala lagi, dia otomatis ngubah arus lagi, ngambil ke arus PLN. Nah jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya, si UPS 850 volt ampere ini dari Laplace Trident ini kuat ngangkat spek i3 Gen 10 dan GTX 1650 ini, dan RAM 16 GB, dan ya pokoknya tadi spek lengkapnya udah saya jelaskan, udah paparkan, dan ngangkat buat monitor juga. Nah jadi fungsi dari UPS ini tuh buat supaya kita keburu buat nge-save data atau nge-shutdown PC kita, bukan buat udah mati lampu nih, udah tahu mati lampu, mentang-mentang udah ada UPS tetap nyala, kita tetap dimainin buat game. Nah itu jangan, mending buru-buru kita load out dari gamenya, buru-buru matiin PC-nya, shutdown PC, atau yang ngerjain tugas langsung di save, matiin shutdown PC-nya, langsung udah mati semua, udah baru matiin juga UPS-nya. Nah kalau mau yang nyala 24 jam, ada yang namanya UPS modif. Jadi si UPS-nya ini dimodif, jadi akinya itu make aki eksternal, jadi make 2 aki di luar, totalnya jadi 24 volt. Kan ini di dalam akinya. Kalau yang modif itu dia di luar make 2 aki yang 12 volt, jadi total 24 volt. Jadi dia itu udah di jumper juga timernya. Jadi si UPS ini nggak ada limit waktunya, jadi bisa nyala 24 jam. Dan biasanya yang udah dimodif itu di sini ada kipasnya nih, udah terpasang fan biar lebih dingin, gak terlalu panas. Kan fungsi UPS juga cuman buat, bukan nggak sama gitu kayak genset. Jangan samakan UPS sama genset, walaupun sama cuman kan ya beda gitu fungsinya juga genset sama UPS. Mungkin kalau mau yang nyamain UPS sama genset itu pakai yang UPS yang udah dimodif. Nah ini ya mungkin itu aja kan. Jadi kesimpulannya, buat yang masih bingung atau masih ragu dan budget minim mau beli UPS, bingung mau yang 850 volt ampere ini kuat atau enggak buat ngangkat PC yang speknya lumayan. Nah jadi setelah nonton video ini bisa kalian lihat kan, tahu kalau UPS ini kuat ngangkat PC dengan spek yang lumayan. Mungkin ini bisa ngangkat sampai i5 Gen 10, tapi ya kalau ada budget lebih recommended yang 1200 volt ampere. Memang sih yang ini juga lebih recommended yang 1200 volt ampere, cuman ya karena budget minim ya, dan jarang mati lampu juga di rumah saya, jadi ya pilih yang murah aja, yang penting bisa ngejaga PC saya nggak langsung mati ketika mati lampu. Ya jadi itulah kesimpulan dari video ini. Jadi kalau mau beli UPS ini ya tinggal beli aja, kuat dia ngangkat PC yang speknya lumayan, yang banyak lampu RGB-nya ini kuat, sama monitor ngangkat dia juga kuat. Ini yang 850 volt ampere. Oke. Jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah ragu. Kalau mau beli ya beli. Tapi saya nggak bertanggung jawab kalau speknya walaupun sama kayak saya, pas dicoba di rumah kalian atau udah beli itu tiba-tiba
nggak ngangkat itu saya nggak tanggung jawab, soalnya kan takutnya komponen yang kalian gunakan itu walaupun sama tapi beda merek, takutnya beda arus listriknya, takutnya beda tegangannya kayak gitu kan. Jadi ya itu aja, saya cuman ngasih tahu kalau si UPS 850 volt ampere ini kuat untuk ngangkat PC saya. Oke, mungkin itu aja sih video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.